Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita berkunjung ke kantor PIS yang letaknya di Jalan Karya Rakyat nomor 1. Karya Rakyat nomor 1. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan Ketua Umum PIS, yaitu dengan Pak Ucok, nama kerennya. Nama sebenarnya siapa? Amrin Nasution. Pak Amrin Nasution. Nah, beliau inilah eksis, sudah tua, eksis. Kita ingin tahu juga bagaimana sih latar belakang sejarah beliau sampai bergelut di dunia ormas Islam ini. Untuk itu kita ingin tahu cerita beliau dari awal sepak terjangnya bagaimana. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa datang nih berkunjung Mang Lilik. Terima kasih. Ketua. Alhamdulillah Ketua. Izin ini Ketua, bisa nggak disampaikan bagaimana kronologis perjalanan Ketua ini sampai menjabat Ketua PIS hari ini? Perjalanan hidup semenjak dari dulu saya sebenarnya orang bejat. Tapi bejatnya di judi, kemudian minum, tapi tidak merampok. Kalau zaman-zaman dulu masih ada permainan judi seperti togel dan wahwe, saya rajanya. Bahkan hasil dari togel pernah saya membangun atau merehab sebuah musola yang tak perlu saya sebutkan lokasinya. Dari mulai awal musola itu saya isi Al-Quran, alif-alif, sajadah, bahkan merehab pengecetan musola itu sehingga terjadi nampak musola itu seperti cantik kembali hasil dari judi. Saya pun tidak tahu hasilnya kayak mana itu. Saya tanya Ustadz, kalau saya tanya Ustadz, senyum Ustadz. Uang judi saya buat untuk merehab musola. Kemudian saya bertobat, meninggalkan judi. Saya diangkat di Jalan Karya ini ketua makelar mobil. Itulah saya ikuti, ada sampai 10 tahun lebih, bahkan sampai sekarang sambil-sambilan. Kemudian saya betul-betul bertobat, meninggalkan semuanya. Saya di Jalan Karya Pembangunan Helvetia Timur diamanahkan oleh masyarakat situ untuk memegang suatu masjid, yaitu Masjid Ar-Ridho namanya. Saya sempat memegang masjid itu 6 tahun, 2 periode. 1 periode itu 3 tahun, jadi semenjak ada anggaran dasarnya, saya memegang Badan Kemakmuran Masjid Ar-Ridho itu selama 6 tahun. Kemudian setelah habis dari BKM, ada kawan mengajak saya membuka suatu ormas, yaitu yang pertama Forum Umat Islam. Saya diangkat di sini ketua DPC Medan Barat. Jadi diusulkan anggota semua ingin ikut. Bahkan waktu itu saya punya anggota di DPC Medan Barat ini kurang lebih 100 orang. Kemudian beralih lagi menjadi Persatuan Islam, Forum Islam Bersatu. Pisah lagi, sampai saat ini saya diangkat menjadi Ketua Persatuan Islam Sumatera tingkat DPW. Jadi sekarang sudah saya kuasai Medan beberapa DPC, Deli Serdang beberapa DPC. Itulah kisah perjalanan hidup dari mulai awal saya sampai memegang ormas ini. Seru perjalanan ini Ketua, ya kan? Seru. Dari A sampai Z kayak. Ya. Dari yang notabene ini nggak jelas, abu-abu, hitam gelap, abu-abu, akhirnya insya Allah menjadi putih bersih. Walaupun bajunya hitam. Walaupun bajunya hitam. Tapi Ketua, kan ini di PIS, artinya
Bagaimana legalitas kita hari ini? Legalitas kita mungkin dalam minggu ini siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang pengurusan dari notaris sudah oke, jadi tinggal mungkin dalam minggu ini, paling lama seminggu legalitas kita sudah keluar. Pengurusan ormas ini ketua kan nggak semudah yang kita Ya, bayangkan. Suka duka pasti ada. Banci. Banyak suka atau banyak duka? Kalau banyak dukanya, dukanya di mana dan sukanya di mana? Ketua? Banyak dukanya ya, yang pertama pengurusannya itu tidak sulit dan tidak gampang. Kayak mana tuh? Ya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Iya. Jadi kita namanya harus ada legalitas, ya harus bersabar. Gampangnya, kemudian kawan-kawan semua anggota mengusulkan supaya ada legalitas. Jadi kita sebagai ketua harus bertanggung jawab dari pertanyaan-pertanyaan anggota. Mudah-mudahan insya Allah paling lama dalam minggu ini legalitas kita insya Allah keluar. Dalam kepengurusan ini ketua, ini kan ketua kan sebagai orang tua, bukan orang muda. Ya. Tapi energiknya seperti anak muda. Sebenarnya apa misi dan visi kehidupan dan apa yang ingin dicapai dalam kehidupan ini ketua? Kita obatnya jangan banyak berpikir. Memang umur saya saat ini 58 tahun. Tapi dibilang orang saya umur di bawah 50 tahun. Saya pun tidak tahu khasiatnya apa. Mungkin saya karena banyak bergaul dengan yang muda-muda, dengan yang tua-tua, banyak ketawa, banyak senyum, itulah obatnya. Jadi senyum itu adalah obat awet muda. Apalagi kita bersedekah. Kalau kita bersedekah, rajin bersedekah, salah satu hadis Nabi, kita akan awet muda dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau saya lihat perjalanan PIS ini kedua, saya lihat ini asik bagi-bagi saja nih. Bagi-bagi. Nah, dalam hal bagi-bagi kan pasti ada finansial, keuangan. Ya. Siapa yang mendanai ini dan uang siapa yang diberikan? Masyarakat tanda tanya yang tanda kutip. Ketuanya banyak kali duitnya ini. Bagi-bagi terus setiap Jumat. Nah, mohon ketua biar masyarakat ini lebih mengerti. Kita masalah pembagian nasi umat setiap Jumatnya itu ada donatur dari sumber nasi-nasi kedai nasi yang ada di Jalan Karya atau Medan Barat. Kita kemarin pertama kali mengusulkan pakai permohonan supaya memberikan rezeki supaya dibagikan ke umat untuk bersafari Jumat. Kemudian dari donatur sebagian juga ada, kemudian dari anggota-anggota juga ada. Yang paling banyak, paling besar biaya adalah akhir bulan. Kita bersedekah menyantuni anak yatim dan kaum duafa setiap bulannya, paling sedikit 25 orang. Jadi itu juga ada donatur kita dari rekan-rekan, dari DPD, dari DPC, meminta kepada rekan-rekan beliau, termasuk kita dari DPW, juga mengusulkan kepada donatur-donatur yang ada yang kepingin untuk bersedekah dan berinfak. Jadi kita pada waktu memohon kepada donatur itu kita keluarkan hadisnya. Jadi bersedekah itu bisa menghilangkan penyakit, bisa memperpanjang umur dan memurahkan rezeki. Tidak ada orang yang miskin kalau bersedekah. Jadi mudah-mudahan pada Jumat semalam tanggal 28 kita mengadakan santunan anak yatim di Amparan Perak. Sekalian membuka DPC di Amparan Perak menyantuni anak yatim 50 orang, kaum duafa 10 orang. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekurangan apapun yang kami berikan kepada anak yatim dan kaum duafa.